Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Baru selesai ada kegiatan dan ada informasi juga yang ingin gue sampaikan untuk Sobat Football United. Yaitu adalah kabar ya yang gue baca tentang Victor Gyökeres dan kaitannya dengan Arsenal, bahwa disebutkan oleh media Portugal ya bahwa situasi dengan Gyökeres ini mereka mundur dengan angka yang diinginkan oleh Sporting, dianggap terlalu mahal, sekitar 80 juta euro, sehingga ya mereka menarik diri. Mereka pun juga masih terus berproses dengan Benjamin Sesko. Nah, dari hal tersebut yang menarik adalah, haruskah Manchester United ini masuk lagi ke perburuan untuk mendatangkan mendatangkan Victor Gyökeres, di mana yang ingin gue bahas juga ya, ada dua hal yang kontradiktif kaitannya dengan Gyökeres selama beberapa hari terakhir, yaitu adalah Fabrizio Romano ya kan menginformasikan kalau Manchester United ini secara konsisten ya, secara terus-menerus katakanlah ini menghubungi pihak dari Gyökeres untuk mengecek situasi terakhirnya. Sementara salah satu jurnalis yang juga menurut gua kompeten, yaitu adalah Andy Mitten, luar biasa Andy Mitten, ini justru menginformasikan dia tidak pernah mendengar ada nama Gyökeres ini dibahas di petinggi Manchester United. Jadi yang benar yang mana ini? Nampaknya kok ada hal yang semacam kayak kontradiktif begitu ya. Tidak sama. Nah, menurut gua mungkin bisa jadi memang tidak ada pembahasan itu di Manchester United. Jadi hanya permainan media, bisa jadi karena ya hype ya dari Gyökeres yang memang cukup tinggi. Tapi di sisi lain juga bisa jadi tidak atau sumber yang didengar oleh Andy Mitten ini berbeda dari internal Manchester United, tentu saja dengan sumber dari Fabrizio Romano. Bisa juga seperti itu yang terjadi. Cuman kesimpulannya menurut gua ya, memang tidak 100% manajemen Manchester United ini sepakat untuk kita mengejar Gyökeres. Apakah mungkin bisa jadi dari Ruben Amorim yang menginginkan, tapi tentu saja tidak bisa dia yang memutuskan ya, tetap harus ada perhitungan-perhitungan, analisa-analisa dari manajemen klub, dari departemen-departemen lainnya, dan mungkin ini tidak bulat lah ya, tidak absolut keadaan terkait dengan Gyökeres. Nah, sekarang ini dengan keadaan Gyökeres yang tidak menjadi prioritas, bahkan ini yang disebutkan ya dari Arsenal, setelah angka yang sedemikian tinggi, menurut gua 80 juta euro, Arsenal mengatakan menurut media Portugal tersebut enggak. Lalu bagaimana situasinya? Gua pikir ya Manchester United sudah harus bertindak dengan melupakan Victor Gyökeres kalau menurut gua. Gyökeres dia tidak menempatkan Manchester United sebagai pilihan utama, dan ya ini merupakan fakta yang harus diterima oleh Manchester United dan juga fans dari Manchester United, dengan ya sudah lupakan Victor Gyökeres. Kejar striker lain yang memang ingin untuk menjadi bagian dari Manchester United. Disebutkan juga kan ya oleh Omar Berada di salah satu wawancara bahwa mereka menginginkan pemain yang datang untuk membela Manchester United, bukan karena Manchester United bermain di Champions League atau Manchester United begini begitu, tidak, tapi memang hanya datang memang khusus untuk Manchester United, ingin memang membela Manchester United. Dan kalau dari awal posisi dari Gyökeres ini tidak seperti itu, ya menurut gue sudah selesai. Walaupun keadaannya seperti gue katakan ya, Arsenal pun juga seperti kayak bertepuk sebelah tangan situasi dari Gyökeres ini. Dari ketiga pihak ya, Gyökeres menginginkan Arsenal tidak memprioritaskan Gyökeres. Arsenal masih menempatkan Benjamin Sesko. Manchester United dikabarkan sebelumnya, tapi dari kalau yang gue tangkap ini tidak absolut ya, artinya tidak sepenuhnya juga menginginkan Gyökeres. Sudah lupakan. Apakah ini berupa kegagalan? Kalau dari apa yang terjadi saat ini ya gue tidak
tidak mengatakan, atau menurut gue ini bukan bagaimana mungkin ini dianggap sebuah kegagalan, kebulatan keputusan untuk mendatangkan Gyökeres saja menurut gue tidak ada gitu ya di Manchester United. Dan itu sudah Manchester United cari penggantinya, dan apakah harus? Nah ini juga menarik ya, karena begini, setelah mendatangkan Matheus Cunha, Manchester United ini mengejar Mbeumo. Justru menurut gue posisi Mbeumo ini jauh lebih penting saat ini untuk didatangkan. Mbeumo, kabar terakhir setelah Tottenham Hotspur ini sepakat, dikabarkan oleh Fabrizio Romano ya, sepakat untuk mempermanenkan atau memperpanjang masa dari Mathys Tel di Tottenham Hotspur. Kemungkinan dengan Mbeumo ini menjadi menurun frekuensinya. Jadi memang kabar-kabar yang mengaitkan Thomas Frank ini ke Tottenham Hotspur, ke London Utara, lalu apakah dia akan mengajak Mbeumo segala dan lain-lain ya. Dan kalau melihat juga bagaimana biasanya Tottenham Hotspur ini bergerak di bursa transfer, mereka nampaknya lebih sering untuk mendatangkan pemain dengan angka biasa-biasa saja lalu menjualnya dengan angka yang lebih tinggi. Menurut gua inilah Daniel Levy, sehingga peluang untuk mendatangkan Mbeumo ini masih terbuka, dan menurut gua inilah yang harus dikejar. Memang ada beberapa alternatif yang juga gue baca dari media ya. Misalnya Ebrezi Eze ini masuk nama yang dipertimbangkan, lalu juga Antoine Semenyo, bahkan yang terakhir adalah Justin Kluivert pun juga masuk menjadi pemain alternatif dari Mbeumo. Ya tentu saja dengan karakter dan mungkin juga kemampuan yang berbeda-beda. Menurut gue ini hal yang justru bagus, ini hal yang positif. Artinya posisi gelandang serang, pemain nomor 10 di belakang striker, menurut gua ini yang harus menjadi prioritas saat ini. Kenapa? Musim lalu salah satu faktor kenapa kok lini depan Manchester United ini bermasalah, menurut gua secara ringan amatiran bukan hanya terkait dengan kualitas striker saja, tapi juga pemain-pemain yang memberikan support. Dalam hal ini pemain nomor 10 ya, ada Garnacho di sana, dan juga pemain-pemain lain yang bagaimana kesalahpahaman dengan Rasmus Højlund sering terjadi dan lain-lain. Menurut gue ini bisa menjadi justru sumbu utama dari permasalahan di depan Manchester United. Yes, kita bisa berbicara juga terkait dengan kemampuan finishing dari striker, ya itu juga. Tapi kalau melihat misalnya Rasmus Højlund di musim pertamanya di Manchester United yang diawali dengan cukup oke menurut gue, bahkan gue bilang cukup bagus ya dari rekor gol yang diciptakan oleh Rasmus Højlund, lalu ada penurunan di musim kedua. Ini kan bisa dicari juga, dianalisa apa sebenarnya permasalahan. Sekarang sudah menyentuh menurut gue ya, kepercayaan diri dari sang pemain. Tapi kenapa bisa seperti ini? Menurut gue support dari pemain-pemain lain, dari lini serang lainnya, ini juga harus diperhatikan. Sehingga menurut gue saat ini mungkin ya, hentikan dulu pembicaraan terkait dengan penyerang, karena ada di video sebelumnya gue katakan juga atau gue beri pendapat terkait dengan Ugo Ekitike dengan Victor Osimhen, kalau pilihannya dua ini seperti apa. Tapi terlepas dari kalau pilihannya hanya dua ini, gue melihat saat ini kejar dulu Mbeumo. Mbeumo ini merupakan menurut gue ya kunci bersama dengan Cunha. Kalau dua ini bisa didatangkan ataupun juga pemain lain di nomor 10 ya untuk menambah kualitas lini serang Manchester United, utamanya gelandang serang, mungkin sekali lagi ya, mungkin strikernya dengan yang ada ini, yang saat ini ada, artinya Zirkzee dan juga Højlund, mungkin hanya tinggal perlu ditambah sosok striker lain yang memiliki profil berbeda tapi harga murah menurut gue. Mungkin bukan pemain premium seperti Osimhen ataupun juga Gyökeres, tapi dengan support dari lini serang menurut gua yang lebih kompeten. Mungkin sekali lagi ini banyak kemungkinan, tapi ini yang gua berusaha untuk analisa secara ringan amatiran. Mungkin lini depan Manchester United bisa bertambah kualitasnya. Jangan lupa juga ya bahwa penting untuk mempersiapkan musim depan, tapi kalau dilihat musim depan ini kan juga memiliki bursa transfer misalnya di musim dingin, yang bisa juga tentu saja digunakan oleh, mohon maaf kalau seandainya ini agak terganggu suaranya karena angin kebetulan agak sedikit kencang. Mungkin ini juga bisa dimanfaatkan oleh Manchester United untuk mendatangkan striker jika memang diperlukan. Atau ya itu tadi, di musim panas ini bisa mengincar pemain yang profilnya bukan premium
tapi memiliki pengalaman dengan harga yang miring. Karena ini bukan pilihan yang buruk kalau melihat misalnya contoh, ini salah satu contoh ya, Chris Wood misalnya. Musim lalu fantastis bersama dengan klubnya. Padahal kalau digolongkan apakah dia striker premium, enggak juga. Apakah dia striker yang berpengalaman? Iya. Harganya mahal? Enggak. Jadi pemain-pemain seperti ini menurut gue. Tapi balik lagi, fokusnya sekarang, dan mudah-mudahan ya dalam waktu dekat ini Manchester United sudah bisa mengamankan Bryan Mbeumo, atau kalau katakanlah Bryan Mbeumo lepas, ya segera bergerak juga mendatangkan alternatif-alternatif yang tadi disebutkan, ada Eberechi Eze, Antoine Semenyo, atau bahkan Justin Kluivert. Bagaimana menurut Sobat Football United? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Free Palestine. From the river to the sea, Palestine will be free. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.